terlihat tadi cukup pasrah, Bang. Buat rekan-rekan media ya, di sini saya bukan pasrah, tapi saya ikut normatif aja hukum yang ada di Kota Jambi. Hari ini saya diputus oleh hakim yang mulia yang terhormat 5 tahun 6 bulan. Tapi di sini saya tidak tinggal diam, akan mengajukan banding karena proses hukum yang di Jambi ini tidaklah adil. Bagi teman-teman media, saya minta tolong dibantu kawal ketat bahwa hakim menyatakan 10 kapal yang dituntut inilah yang dibedah di dalam kasus saya. Tapi dalam 10 kapal ini saya minta ke Dirjen Pajak usut tuntas. Karena Haji Nanang membeli kapal ini adalah kapal ilegal yang tidak bayar pajak, yang dituntut oleh Kepolisian Polda Jambi, ditutup-tutupin tidak membayar pajak, jaksa penuntut umum dan hakim juga. Buka seterang-terangnya. Karena kapal ini semuanya ada kapal ilegal yang dibeli tanpa lapor pajak masuk, bea cukainya semua yang diakui oleh Haji Nanang ini adalah milik Haji Nanang. Jadi sejauh ini Haji Nanang belum ada dapat hukuman menurut Abang? karena semuanya Haji Nanang ditutupi dari penyidikannya dengan Kombes Dir Ananta. Karena sudah terang saya memberikan bukti-bukti dan saya sudah melaporkan ke Ombudsman, sampai hari ini juga tidak ada tindak lanjutnya dari pihak kepolisian. Harapan Abang Haji Nanang harus dihukum, Bang, ya? Pasti, karena dia tidak lapor pajak. Dari 10 kapal ini yang dituntut saya, semuanya adalah kapal yang dibeli tidak wajar. Bang, ini diponis 5 tahun, ada melakukan banding, Bang? Mungkin saya banding. Ya. Bang, terhadap rekan Abang tadi ada Sukardi dan sampai 2 orang tadi itu, Bang. Ade Apriyadi dan Supiran. Mereka sih bagi saya korban dari Haji Nanang juga. Karena di sini tidak ada, saya minta keadilan lah yang sebenar-benarnya ya kan. Karena memang di sini semua kejahatan ini ditutupi. Untuk keadilan di Kota Jambi ini tidak ada yang benar penegak hukumnya. Ini hanya seorang hanya pekerjaan sampai dia mau sendiri. Aku nggak terima keadilannya mana keadilan buat anakku ya Allah. Aku cuma minta keadilan buat anakku ya Allah. Tunjukkanlah keadilan buat anakku ya Allah. Aku hanya minta itu. Batasnya dulu. Menyatakan pikir-pikir untuk upaya hukumnya sambil kami mendapat keputusan yang lengkap untuk mempelajari pertimbangan hakim apa saja. Nanti upaya hukum banding akan kami sampaikan ke klien kami AP di lapas. Tadi ada materi bahwa ada kebohongan penasihat hukum maupun terdakwa praktek adanya orang tua yang meninggal. Oh, kalau terkait itu kebetulan itu mungkin PH yang lama itu karena kami masuk di akhir kan, kami tidak tahu terkait surat-surat itu. Apa yang memberatkan, Bang, tadi, Bang? Yang memberatkan tadi salah satunya katanya dia telah menuturkan Haji Nanang secara nyata. Tapi berdasarkan fakta persidangan kan sudah kita lihat sama-sama bahwa bukti kepemilikan kapal Haji Nanang pun terkait yang beli di Batam, kapal asing itu kan masih statusnya masih tidak diketahui milik siapa. Karena beliau pun beli tanpa ada izin dari Kemendak terkait impor kapal asing maupun izin dari Kemenhub maupun terkait pajak maupun kepebayaan barang masuk luar negeri ke Indonesia. Itu kan masih dipertanyakan. Jadi kami masih menelaah terkait pertimbangan hakim tersebut. Terkait Haji Nanang ada buat laporan, Bang? Nah, kalau itu menurut keterangan klien kami dari AP, dia ada buat laporan di Barreskrim, tapi kebetulan mungkin dia ada melapor duluan sebelum kami masuk gitu. Mempersiapkan diri, aku tahu bakal ada putusan ini. Siapa yang mengancam itu, Mbak? Adalah oknum-oknum, kadang-kadang mereka pakai nomor fiktif, kadang-kadang orang ke orang ke aku. Kan kemarin sempat yang waktu awal-awal APEK dilaporin, aku kan ada kafe, itu kayak didatengin preman-preman ngancam dan tidak boleh kayak gitu, karena dipikirnya misalkan aku punya penghasilan mungkin aku bisa belain APEK kayak gitu. Jadi bener-bener kayak mau dimatiin segala macam.
usaha aku juga. Itu mengapa Terkait 5 miliar yang Mbak punya itu gimana Mbak perjuangan Mbak sejauh ini Mbak? Kan tadi dari pihak pengadilan juga kan memang belum ada putusan itu haknya siapa kan, belum kayak gitu. Jadi sih aku masih berharap aku ada hak di sana kayak gitu. Karena kan aku di sana usaha sama teman aku patungan kan kayak gitu. Jadi aku berharap sih hak aku kembalilah ke aku kayak gitu. Mbak dapat berapa kapal dari KOAP? Yang satu set itu, dan itu pembelian. Itu kapal udah pernah dioperasikan Mbak? Dioperasikan di teman aku, dan yang dapat semua penghasilan itu teman aku belum dapat sepeser pun. Jadi waktu itu sempat jalan 12 trip tarikan, dan yang menerima tarikan 12 trip itu namanya CINT Batubara di KOAP memberikan itu bagaimana proses awalnya Mbak memberikan pembelian kapal. Jadi aku transfer ke Koapek 5 miliar, teman aku ada 6 miliar. Jadi kayak teman aku tuh jadi kerjasama lah kayak gitu. itu sudah menjadi istri KOAP waktu itu Mbak? Apanya? Sewaktu Ada lah itu. Tadi tampak histeris saat mendengar 5 tahun. Kaget terima banget. Karena anak saya sebenarnya bukan penjahat loh Mbak. Itu yang di luar itu bekerja sama otak pelakunya. Supaya mereka tuh sengaja memasukkan anak saya ke dalam penjara. Jadi anak saya yang jadi tumbal sendiri, jadi korban sendiri. Sebenarnya kan anak saya kan sebagai yang disuruh, sebagai pekerja. Nah, kenapa dia yang harus ditumbalkan sendiri, yang menanggung sendiri akibatnya? Bertemu sama Haji Anang kan baru 1 kali kalau nggak salah ya di sini. Nah, cuman memang si Apeknya ada pernah cerita sama saya. Katanya kalau dia itu sama Haji Anang tuh udah kayak orang tua sendiri. Nah, maka dari itu saya bingung kenapa kalau memang dia menganggap Apek itu sebagai anak, kok kenapa dia tega gitu kan menjerumuskan Apek dalam hal yang kayak gini tuh sendiri gitu, yang menanggung akibat. Tapi kan dia ikut andil berbuat juga, yang mengajarin, yang menyuruh tuh kan dia sebenarnya. Nah, harusnya dia bertanggung jawab juga, jangan anak saya sendiri yang dikenakan gitu. Tapi Ibu kenal dengan Haji Nani? Enggak, saya enggak kenal. Belum pernah ketemu? Belum. Pernah ketemu sekali di sini di pengadilan kemarin. Pas waktu dia jadi saksi. Tadi kan mafia di balik ini. Aku kan nggak ngerti ya tentang mafia segala macam. Aku taunya ya kalau usaha ya usaha aja kayak gitu. Setelah adanya kasus ini aku jadi paham, dan aku tuh nggak bisa banyak omong, karena ketika aku banyak omong tuh kan aku mungkin bisa didengar media kayak gitu. Jadi banyak ancaman secara ada, misalkan kayak SMS fiktif. Terus aku jadi mungkin ada orang yang takut juga aku upload di sosial media aku. Jadi sempat sosial media aku tuh dihack 2 kali. Kalau Dan nama Jami Tungkal itu sudah pernah dengar sama? oh belum pernah. Baru ini. Aku kan nggak tahu kayak sama AP ini kan aku baru kenal setahun ya. Jadi belum tahu benar-benar circle pertemanannya seperti apa kayak gitu. Makanya kan aku bikin PT sendiri. Aku tuh PT aku nggak nyatu sama KOAP karena kan aku nggak tahu nih circle pertemanannya seperti apa. Aku maunya kalau bisnis, kalau hubungan spesial gitu. Jadi aku tidak mau dicampurkan kayak gitu, karena kan aku masih ibarat kata masih realistis gitu kan. Tapi kan aku maksud itu di sini aku kasihan juga kan ke mama tadi kan, ya seenggaknya sebagai anaknya dijatuhin hukuman 5 tahun 6 bulan, mama nggak terima kayak gitu ya. Ya aku juga turut sedih, cuman aku tuh memang sudah mempersiapkan mental sudah lama, karena penderitaan yang aku alami bukan hanya sampai sini. Aku tuh jadi kayak beberapa bulan yang lalu itu mendapatkan pengancaman segala macam. Banyak banget. Ini kan 5 tahun Teh, kira-kira gimana Teh akan maaf setia gitu menunggu KOAP? Ya kita lihat ke depannya lah. Kalau keluarga kan ya mah mau berjuang buat keadilan kayak gitu, pengen dibuka kasusnya seperti apa gitu. Tapi khawatir nggak misalkan naik ke kasasi ternyata maaf lebih panjang gitu? Nah aku nggak tahu kan, aku nggak ngerti juga ya Kita dunia lihat hukum aja lah seperti ke apa. depannya gimana gitu. Mudah-mudahan ada jalan yang terbaik buat anak saya, itu aja. Tapi Ibu ingin bertemu langsung nggak dengan Haji Nana? Kayaknya sih kalau untuk saat ini saya belum ada niat, karena saya masih istrinya gimana ya, mendengar kabar putusan anak saya tadi aja saya udah gimana gitu kan.